Tanaman padi seluas 407 hektar di Kudus akan diklaimkan asuransi kepada Jasindo pasca diterjang banjir. Pada perayaan Tahun Baru Imlek yang akan digelar pada 22 Januari mendatang, Sambokong Semarang siap menggelar acara besar dengan mendatangkan artis dalam negeri. Soft opening Taman Pracimatuwin Solo akan digelar pada 21 Januari dengan menyuguhkan makanan khas Mangkunegaran. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Pasca banjir yang melanda Kabupaten Kudus yang merendam perkampungan serta lahan pertanian warga seluas 3.401 tanaman padi puso, serta dengan luasan padi yang tenggelam 3.700 hektar, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Kudus juga turut menangani permasalahan ini. Dinas Pertanian dan Pangan melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan mengungkapkan telah mengajukan permohonan klaim asuransi kepada pihak PT Jasindo seluas 407 hektar untuk yang ikut serta asuransi. Kemudian nantinya akan dilakukan pengecekan oleh petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan serta penyuluh pertanian lapangan guna menentukan kondisi puso, sedangkan klaimnya akan dikalkulasi oleh PT Jasindo. Untuk klaim ganti ruginya untuk 1 hektar tanaman padi sebesar 6 juta rupiah untuk mengganti biaya tanam. Meski begitu, para petani yang tidak ikut asuransi juga akan mendapatkan bantuan 25 kg benih per 1 hektar dari Dirjen Tanaman Pangan. Dan Pangan lakukan untuk pasca banjir ini mengatasi dari genangan yang terkena puso di Kabupaten Kudus. Yang pertama dari petani-petani yang mengikuti AUTP asuransi usaha tani padi ini, kami usulkan untuk klaim ke Jasindo bersama dengan Jasindo dan juga petugas kami yang ada di lapangan, PPL dan POPT, petugas organisme pengendali tanaman. Itu kita melakukan cek lapangan apakah benar-benar dari lahan genangan yang terkena puso benar-benar sudah busuk. Kemudian yang kedua itu kemarin dari teman-teman lapangan dan juga POPT memastikan kondisi puso dan data sudah kita rekap semuanya. Dan kita usulkan ke Dirjen Tanaman Pangan, ke Kementerian Pertanian untuk usulan bantuan benih DPI, dampak perubahan iklim. Kemudian yang ketiga dari Brigade Alsintan Dinas Alsintan Alat Mesin Pertanian, karena ini sudah mulai surut, untuk mempercepat pembuangan air dari lahan ke tempat-tempat pembuangan. Ini kami memfasilitasi untuk peminjaman Alsintan pompa air. Saat ini dari 407 hektar tanaman padi yang ikut asuransi sudah masuk dalam sistem informasi asuransi pertanian. Untuk sementara yang sudah terverifikasi ada 2 daerah, yakni di Karangrowo dan Wonosojo. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Bertahan di rumah meski banjir belum surut, warga desa Payaman dapatkan sembako oleh Bank Indonesia Jawa Tengah beserta anggota Komisi 11 DPR RI Dr. H.M. Mustafa. Sebanyak 1.500 paket sembako berisi beras, minyak goreng, mie instan, dan kopi. Beginilah suasana dan riuh masyarakat menyambut pasokan bantuan dari BI Jawa Tengah. Hujan bantuan tetap diberikan kepada warga setempat sebagai wujud kepedulian Bank Indonesia terhadap warga yang terkena dampak banjir di Kabupaten Kudus. Tak hanya terfokus di Desa Payaman, paket sembako ini akan dibagikan ke Kecamatan Jati, Undaan, Mejobo, dan Kaliwungu yang juga terendam banjir.
Selain itu, Rahmat Dwi Saputra selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah juga mengajak masyarakat untuk mengembangkan potensi di Kabupaten Kudus. Di Payaman sendiri, pihaknya melihat potensi budidaya eceng gondok yang cukup mengganggu jalannya air. Dengan begitu, meski pasca banjir, masyarakat dapat mengembangkan eceng gondok tersebut dan menambah penghasilan warga setempat. Ya, karena kami tentunya juga ada kepedulian sosial ya untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir. Tapi kalau tugas utama kami sebenarnya mendampingi, mengembangkan potensi-potensi yang ada di setiap kabupaten. Kami bekerjasama dengan Pak Haji Mustafa, ada juga mempunyai binaan-binaan UMKM maupun kluster pangan ya Pak. Tak hanya itu, Dr. H.M. Mustafa selaku anggota Komisi 11 DPR RI juga turut memberikan semangat kepada warga desa Payaman untuk tidak menganggap banjir sebagai musibah namun sebagai siklus cuaca. Ya, untuk penanganannya banjir gimana? Pertama, mulai dari pemerintah pusat, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danjamet, ini semua harus bergerak untuk pertama adalah untuk jaga satwa. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Wilayah Bank Indonesia tentang bobot dan sebagainya, ini semuanya sudah kita kajian masalah nanti Pak untuk Pak Haji Saputra ini dan nanti mengkoordinir untuk menambah orang ini. Pihaknya ingin permasalahan banjir segera teratasi dengan melibatkan seluruh elemen yang ada, termasuk masyarakat. Selain itu, pihaknya juga mendorong penuh jika di daerah Payaman dibudidayakan eceng gondok. Dengan ini, masyarakat akan lebih mandiri mengembangkan apa yang dimiliki alam. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Raja Mangkunegara 10 yakni Gusti Pangeran Haryo atau GPH Bricakro Hutomo Wirasujiwo menyebut Taman Pracamatuin akan dilakukan soft opening pada 21 Januari mendatang.
Hal itu disampaikan langsung oleh Raja Mangkunegara 10 yakni Gusti Pangeran Haryo atau GPH Bri Cakra Hutomo Wirasujiwo saat berada di Balai Kota Solo. Ia menjelaskan bahwa pembukaan Taman Pracimatuin dilakukan secara bertahap, mengingat hal pembukaan besar-besarannya akan dilangsungkan pada bulan Maret mendatang. Insya Allah nanti tanggal 21 Januari kita soft opening dulu. Jadi soft opening dalam artian belum beroperasi 100% ya Mbak ya. Jadi pelan-pelan kita buka bertahap karena pembangunan kan juga masih berproses, masih bertahap, dan juga banyak aspek operasional yang kita persiapkan. Jadi kita buka secara bertahap. Harapannya tentu di bulan Maret nanti sudah bisa opening besarnya atau ya grand openingnya Mbak. Di pembukaan tersebut selain mengenalkan Taman Kekhalayak Umum, akan ada juga pengenalan kuliner khas Mangkunegaran. Nantinya kuliner tersebut akan dikenalkan pada 21 Januari 2023. Sedangkan skema penggunaan taman tersebut masih akan menggunakan by booking. Namun kedepannya akan ada paket yang bertujuan agar dapat lebih banyak menampung wisatawan dan pengunjung. Sedangkan batas kuota perharinya mencapai 100 hingga 150-an dan tarifnya masih belum bisa disebut secara rinci. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Acara 1 Abad NU diperiahkan dengan sholawat bareng Habib Syekh di Pura Mangkunagaran Solo. Hadir pula Wakil Gubernur Jawa Tengah Tats Yassin Maimun yang juga turut bersolawat bersama dalam acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyemarakan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama atau NU diwarnai dengan sholawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Pamedan Pura Mangkunagaran Solo pada Selasa malam 17 Januari 2023. Seperti yang terlihat, ribuan syahir mania dari berbagai wilayah Solo Raya hadir memenuhi kawasan Mangkunagaran Solo. Mereka mengibarkan bendera NU dan Indonesia sembari mengumandangkan sholawat. Jelang 1 Abad NU yang jatuh pada 31 Januari mendatang, Habib Syekh juga mengajak masyarakat untuk meneladani para ulama dan Habib. Termasuk para pendiri organisasi NU Kiai Haji Hashim Ashori, Kiai Haji Wahab Kasbullah, dan Kiai Haji Bisri Sansuri. Sekali kegiatan membangun fikih peradaban R20 macam-macam. Tapi yang untuk anak muda ini apa? Anak muda sekarang ini. Anak muda itu kan ya kalau nggak olahraga, aktivitas seni sama ilmu pengetahuan. Supaya ikut ada denyut bagaimana ruang partisipasi anak-anak muda ini bahwa jamiah kita ini sudah berusia 1 abad. Dalam kegiatan tersebut hadir pula Wakil Gubernur Jawa Tengah Tats Yassin Maimun. Dalam sambutannya, Tats Yassin menyampaikan bahwa 1 Abad NU tak lepas dari peran ulama yang harus berjuang dalam mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Porseni NU Nusron Wahid mengatakan, usia 1 abad ini menandakan bahwa NU benar-benar memberikan manfaat bagi umat manusia. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini.
setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngami Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Usai menerima kunjungan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenskin, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun menginginkan investasi Inggris untuk Jawa Tengah dapat meningkat. Saat ini sudah ada 5 perusahaan besar Inggris yang menanamkan investasinya di Jawa Tengah dan berharap akan terus meningkat usai pertemuan keduanya. Usai pertemuan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenskin, Wagub Taj Yassin Maimun mengungkapkan harapannya agar investasi Inggris untuk Jawa Tengah dapat meningkat. Wagub membeberkan pada triwulan 3 tahun 2022, investasi Inggris di Jawa Tengah menduduki peringkat 16. Total nilai investasi yang ditanamkan sebesar $8.220.400 Amerika. 5 perusahaan asal Inggris yang menanamkan investasi besar di Jawa Tengah adalah Sonari Javanesia INC di Temanggung, Multi International Indonesia di Demak, KTCI Semtek Indonesia di Jepara, Misaya Mitra di Pati, dan Kendevon Industries di Jepara. Kalau investasi di Inggris sudah tersebar di beberapa daerah, termasuk ada di Kabupaten Pati, Jepara, dan daerah yang lain. Jumlahnya ada 198 juta US dollar investasi dari negara Inggris ke Jawa Tengah, dan kami berharap ini nanti setelah kunjungan Bapak Dubes ke Jawa Tengah dan beliau juga nanti akan ke Solo melihat bagaimana potensi di Jawa Tengah, saya harap ini bisa meningkat investasinya di Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Taj Yassin Maimun memaparkan 10 komoditas ekspor Jateng ke Inggris. Adapun 10 produk ekspor Jawa Tengah ke Inggris yakni barang-barang rajutan, kayu dan produk kayu, alas kaki, pakaian jadi bukan rajutan, perabotan penerangan rumah, barang-barang dari kulit, bulu unggas, plastik dan barang dari plastik, mainan dan perhiasan atau permata. Taj Yassin menyebut selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekspor non-migas Jawa Tengah ke Inggris menunjukkan tren positif sebesar 32,95%. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Dua tahun tak menggelar hiburan besar, Kelenteng Sambokong Semarang pada tahun ini siap untuk menggelar hiburan besar-besaran. Beberapa atraksi budaya akan ditampilkan dan sejumlah artis akan meramaikan perayaan Imlek di Kelenteng Sambokong Semarang pada tahun ini. Kelenteng Sambokong Semarang pada tahun ini akan menggelar hiburan besar-besaran untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Pasalnya Imlek 2023 menjadi Imlek perdana pasca 2 tahun tanpa menggelar acara besar. Nantinya Kelenteng Sambokong akan mengkolaborasikan tradisi Jawa dan Tionghoa. Kelenteng Sambokong akan menampilkan beragam atraksi budaya seperti barongsai, reok Ponorogo, dan juga jatilan. Selain itu, beberapa artis seperti Lala Widi, Yuda Leo Betty, dan Bianca Sakila juga akan tampil dalam perayaan Imlek di Kelenteng Sambokong. Ketua Yayasan Kelenteng Sambokong Mulyadi mengungkapkan perhelatan perayaan Imlek di Kelenteng Sambokong akan dibuka mulai 21 Januari hingga 23 Januari, dengan puncak acara pada 22 Januari mendatang. Dan kita juga mengundang pemerintah provinsi dan pemerintah kota Semarang untuk bersama-sama membuka kegiatan ini. Disinggung jumlah pengunjung, Ketua Yayasan Kelenteng Sambokong menjelaskan akan menambah kuota bagi pengunjung. Hal tersebut lantaran PPKM telah dihapuskan. Jika saat pandemi pengunjung di Kelenteng Sambokong dibatasi 50%, saat Imlek mendatang akan membuka hingga 80%. Tapi tentunya kita tidak gaspol, jadi kita tetap batasi hanya 8.000. Kita hanya batasi sampai 8.000,
Jadi nanti kalau memang sudah penuh ya kita stop. Nah kita menunggu nanti kalau ada yang keluar baru kita masukkan kembali. Jadi nanti di pintu-pintu masuk akan ada counter untuk checker untuk yang menghitung masuk dan yang keluar. Dengan penambahan pengunjung tersebut diharapkan dapat kembali menggairahkan geliat wisata di Kelenteng Sampokong Semarang saat Imlek nantinya. Mengingat Imlek tahun ini menjadi kali pertama menggelar acara pasca pandemi COVID-19. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Meda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Berpuluh-puluh tahun kita